Kamu jangan keterlaluan, Maya. Mestinya Papa mikir dong, dosa apa yang sudah kita perbuat sampai Olga dipermainkan seperti ini? Ma, kenapa kamu nggak bilang langsung? Ini semua karena bodohan saya meniduri wanita nggak benar saat mabuk-mabukan. Itu kan yang kamu mau bilang? Astari! Dimas itu tergila-gila sama kamu, Ga. Dia sanggup melakukan apa aja asal bisa dapetin kamu. Brengsek. Dia harusnya nggak gue campur dalam persoalan ini, tahu nggak? Mungkin dia benar-benar cinta sama kamu, Ga. Citra, kamu nggak usah khawatir. Karena Mama akan tinggal di sini juga dan merawat Ayah. Gak, gue lebih baik milih hidup gue hancur daripada gue harus kehilangan lo, Gak. Kenapa nih? Kenapa nih? Dima. Panggil ambulan. Cepat panggil ambulan. Dewa! Dasar tolol. Pakai otak kamu. Kalau mau ngebunuh orang, ngapain pakai tangan sendiri? Pakai pistolku segala lagi. Pa, kok Papa ngomongnya jadi begitu sih? Kamu mau aku ngomong apa, Ma? Apa aku harus memuji-muji tindakan si anak manja ini? Dia bisa masuk penjara kalau anak itu mati. Apa itu bukan tindakan bodoh? Menghancurkan diri sendiri hanya karena seorang perempuan. Tolol! Dewa, Papa bisa carikan 10 perempuan yang lebih baik dari anak si Arya itu. Pak, enggak. Enggak ada satu wanita pun yang bisa gantiin Olga. Ngomong kosong. Tahu apa kamu? Aku emang nggak tahu apa-apa, Pak. Sama seperti Papa yang nggak tahu apa-apa soal aku. Ngajar. Udah. Kalian ini kenapa sih? Apa masih kurang masalah Andre sekarang? Papa bukannya cari jalan keluar, malah bikin masalah baru. Dewa, dengar Mama ya. Kamu masuk kamar kamu sekarang. Kali ini Mama minta kamu dengar semua omongan kami. Ya? Ya. Kok? Kenapa Dimas bisa ketembak? Oh, ini semua pasti gara-gara kamu. Saya udah duga. Semua orang yang deket sama kamu pasti akan terbawa sial. Lo gak usah sembarangan ngomong ya. Dimas itu punya masalah sama Dewa. Itu masalah datangnya dari kamu. Kamu yang membuat mereka hampir bunuh-bunuhan seperti ini. Walaupun dia apa urusan lo sih? Kamu jangan seenaknya gitu ngomong. Dimas itu punya kontrak kerja dengan saya. Lo gak usah bohong, Delen. Dimas udah ngomong sama gue sendiri kalau lo udah mutusin kontrak kerja secara pihak. Sembarangan kamu ngomong. Saya udah datang untuk minta maaf dan membicarakan soal kontrak yang akan diteruskan. Tapi apa yang saya dapat, hah? Apa? Lo tuh mau ngapain sih, Len? Lo mau nyakitin gue? Kalau yang lo tuh udah lama berhasil, gak puas apa lo? Saya tidak akan pernah puas. Dan saya tidak akan pernah maafin orang seperti kamu. Apalagi soal kematian. Dan itu akan menjadi semakin parah kalau Dimas memiliki nasib yang sama dengan Tio. Lo mau tahu kenapa Tio ngorbanin diri buat gue? Itu karena dia sayang sama gue. Ngerti lo? Dia sayang sama gue, dia cinta sama gue. Dan itu ada di buku hariannya dia. Jangan kamu Olga. Lo pikir gue takut ya sama lo? Hah? Masih apa? Udah ini rumah sakit. Proporsial. Awas kalau sampai terjadi apa-apa sama Dimas. Udah. Pokoknya Papa mau dia diusir dari rumah ini, Pak. Ma, Papa juga nggak gila menyetujui dia untuk tinggal di sini. Tapi aku harus menghargai perasaan Citra. Bagaimanapun juga dia itu mamanya. Jadi pada dasarnya Papa nggak keberatan kan kalau dia tinggal di sini? Dia cuma berusaha menunjukkan perhatiannya dia. Dan itu pun dia lakukan karena dia menyesal. Mama nggak mau tahu dia nyesel atau enggak. Yang Mama tahu adalah dia harus pergi dari rumah ini. Ma, dia akan pergi. Tapi setelah Papa sembuh dan menceraikan dia. Apa itu kurang buat Mama? Oh. Pak, kita ke dokter sekarang ya. Ayo Pak, kita ke dokter sekarang. Gak usah. Buat apa? Kalau Mama terus mengajak bertengkar. Pak, ayo kita ke dokter sekarang. Pak.
galak banget, Pul. Serem gua. Yah, baru gitu aja takut. Gimana bisa dapetin Citra lu, Den? Aduh, pusing gua jadinya. Den, yang namanya orang galak itu sebenarnya nggak ada. Asal lu bisa ngatasinnya. Maksud lo? Tahu tuh gua. Maksud Amin, lu baik-baikin. Lu kasih coklat atau permen, beres kan? Ah, permen. Emang dia anak SD apa? Pikir tuh, men, pikir. Apa bedanya sih, Den? Tapi kalau orang gede itu mendingan lu kasih bunga tuh. Soalnya gue pernah lihat tuh di sinetron-sinetron. Wah, bener juga lo, Min. Hah, kecil, nyokap Citra doang. Ayo cepet bereskan barang-barang kalian. Karena mulai nanti malam saya mau tidur di sini. Dan saya nggak mau ngelihat kalian lagi ada di kamar ini setelah saya kembali dari mengambil barang-barang saya. Jadi kita tidur di mana, Tan? Ya bukan urusan saya. Yaudah ayo, keluar. Ayo cepet keluar. Beres-beresin barang kalian. Ayo deh. Ini. Ayo cepetan. Cepet, Pul. Ingat, jangan macam-macam lagi. Turuti apa yang dikatakan sama Om Panca. Ya? Kamu tuh udah cukup bikin papa susah selama ini. Kamu sabar ya sayang. Mama akan coba urus ini secara baik-baik. Kamu berdoa aja. Mudah-mudahan gak makan waktu lama. Ya? Ma, titip maaf ya buat Olga. Alah, ngurus diri sendiri aja belum becus, malah mikirin orang lain. Masih untung kamu belum ada yang lapor polisi. Dasar anak tolol. Cak, jaga dia baik-baik. Kalau ada apa-apa telepon saya. Baik, Pak. Saya permisi. Bu. Gimana dok? Kalian tidak usah khawatir. Luka tembaknya tidak terlalu berbahaya. Sebentar lagi dia juga siuman. Alhamdulillah, makasih dok. Memang seharusnya kamu bersyukur. Dan berjanji tidak akan pernah deketin Dimas lagi supaya Dimas terhindar dari sial kamu. Brengsek lo! Apa sih? Udah. Kenapa pada berantem begini sih? Kalau begini terus, mendingan kalian balik deh. Besok juga bisa kemari lagi. Iya Mbak. Mbak tadi udah dengar sendiri kan kalau dokter bilang dia nggak apa-apa. Yaudah Mbak, saya nemenin ke depan. Ayo Mbak. Gimana nih, Cit? Kok mama kamu tega-teganya sih mau ngusir teman-teman? Ya sudah sih, baru gitu aja dipikirin. Lo sih Pul, terlalu dibesar-besarin. Lu lupa, tadi kalau gua nggak sempet nangkap lu tuh, pala lu udah bocor. Diam lo. Udah jangan berkelahi. Nanti biar aku aja yang bilang sama mama aku. Supaya dia nggak maksain diri untuk tinggal di sini. Ya, Cit. Mendingan kamu bilang ke mama kamu. Bu Astari sama Pak Arya, aku dengar mereka berantem gara-gara mama kamu. So tau lo, Das, makanya jadi orang itu jangan suka nguping. Pusing kan lo? Aduh, capek deh. Den, biar bagaimanapun Citra itu emang harus terus terang sama mamahnya. Kalau mamahnya nggak pantas tinggal di sini. Emang kenapa, Kak? Aduh Den, kamu tuh masih kecil dan kamu nggak akan ngerti bagaimana perasaannya Bu Astari kalau mamanya Citra nekat tinggal di sini. Citra! Citra, bantuin mama dong. Barang-barang mama masih banyak tuh di taksi. Loh, kok diam aja? Ayo dong semuanya juga bantuin. Ya. Udah ya, Bu. Udah. Udah siuman. Lo tambah cantik gak ya kalau lagi tidur?
Gue senang. Pertama kali orang yang gue lihat di saat gue sadar adalah lo. Lo khawatir ya sama gue? Ya baguslah soalnya sekarang gak kenapa-napa. Kurang ajar emang tuh si Dewa. Udah gila apa dia? Enggak. Gue juga akan gila kalau gue harus kehilangan orang kayak lo. Dimas, gue serius. Dia tuh harus tanggung jawab sama perbuatannya dia. Nggak usah, Kak. Nggak usah, jalan. Nggak, Dimas. Nggak bisa. Dia udah nembak lo. Dia udah niat bunuh lo. Orang kayak gitu harusnya masuk penjara, tau nggak? Enggak. Gue nggak mau terjadi apa-apa sama lo. Kalau lo melakukan itu, papanya Dewa akan membenci lo, Ga. Gue rela kok. Kalau gue harus merasakan ini berkali-kali. Asal gue tahu kalau lo baik-baik aja. Gimana, Dim? Udah siuman lo nyatanya? Pura-pura nggak ngeliat lagi lo. Dasar lo semua. Papa jangan marah ya. Mama bukannya mau menyusahkan Papa. Tapi Mama nggak tenang kalau dia masih tinggal di sini, Pak. Mama jangan khawatir. Papa nggak akan berubah pikiran, Ma. Mama kan tahu sendiri, Papa pasti akan menceraikan dia. Demi Allah, Papa janji. Sebaiknya memang begitu. Karena kalau Papa nggak menepati janji, Mama yang akan pergi dari sini. Sayang, kamu udah makan belum? Kalau belum, biar saya suapin ya. Kamu itu nggak tahu sopan santun ya? Hah? Ada apa sih, Mbak? Ini rumah saya. Tolong hormati saya. Ngapain kamu sok ngerayu suami saya? Ya ampun, Mbak itu negatif thinking banget ya. Apa salahnya sih? Lagi pula, Mas Arya kan juga pernah bersama saya sebelumnya. Sonia, kamu hargai Astari ya. Dia ibu rumah tangga di sini. Kalau kamu keberatan, silakan keluar dari rumah ini. Sorry. Ngapain lo di sini? Yang pasti bukan mau ketemu kamu. Nggak usah kurang ajar lo ya. Kamu yang jangan kurang ajar. Saya ini masih istrinya papa kamu. Jadi keberadaan saya di sini mestinya nggak kamu pertanyakan lagi. Mah, Pah, apa-apaan sih itu mamanya Citra? Udahlah, Ga. Mamamu tadi juga sudah menegur dia. Terus ngapain dia mau nemenin di sini? Kayak rumahnya sendiri aja. Dia memang akan tinggal di sini. Nah, anak-anak, ikan itu terbagi dua. Ada ikan darat, dia hidup di air tawar. Dia bernapas dengan insan. Sedangkan ikan laut
itu selain bernapas dengan insang, ada pula yang bernapas dengan paru-paru. Contohnya ikan lumba-lumba dan ikan paus. Wah, Pak, berarti sama dong kayak buaya. Buaya juga ada 2 jenis, satu buaya air, satu buaya darat. Bon, kejadian Dimas tembak, romantis ya? Bon, harusnya yang ditembak depan Olga tuh gua. Bayangin, gua pasti kayak Romeo yang mengorbankan jiwanya untuk Juliet, ya gak? Alah, belagu lo. Emang enak ditembak? Jangankan ditembak, dipanah pun gue bersedia, Bon. Asalkan Olga ada di pihak gua. Gua tuh bener-bener cinta mati sama dia, ngerti gak sih lu? Iya, cinta mati. Cintanya buat orang, matinya buat lu. Mampus lu. Bim, jangan berisik. Asal lu tahu ya, cinta itu harus memiliki, men. Gak harus. Alah, bukan kelas lo ngomong begitu. Baru gitu yakin aja nangis. Wah, sembarangan. Itu kan bagian dari proses. Bim! Semua orang tuh pasti begitu, Bon. Yang pada akhirnya bisa menerima keadaan. Itu yang namanya cinta sejati. Ya. Kamu dengar tidak? Dari tadi dibilang berisik saja kamu. Bonar, Pak, yang ngajakin, Pak. Bonar. Awas, kamu sekali lagi. Bagus. Tapi kamu harus cukup istirahat ya, biar cepat sembuh. Baik, Dok. Untung nih gue nggak koit. Kalau nggak gue bisa jadi hantu gentayangan nih. Ada undangan untuk seminar besok, Dok. Terima kasih, Siska. Pasien apa, Dok? Luka tembak. Ya, halo. Ya. Kamu Dimas, kan? Dimas anaknya Mbak Intan? Kenapa kamu bisa tertembak seperti ini? Ya, biasalah, Dok. Ditembak koboi. Kok dokter bisa kenal saya sih? Aku sempat berteman dekat dengan mama kamu waktu kuliah di LA dulu. Kita sering loh bertemu di KBRI. Masa sih? Maaf ya, Dok. Saya udah lupa, udah kelamaan. Sejak kapan kalian tinggal di sini? Jadi sudah ketemu dong dengan kakakmu Prastio? Prasetyo. Gak, Tante sangat mengharapkan bantuan kamu. Untuk melindungi Dewa, Gak. Supaya dia tidak ditangkap polisi. Aku bisa apa, Tante? Sekarang aja Tante nggak nanyain kabarnya Dimas yang udah jelas-jelas jadi korbannya Dewa. Oh iya, bagaimana keadaan dia, Gak? Kamu masih sama dia, kan? Bisa aja Dimas terbunuh karena Dewa, Tante. Tapi dia selamat, kan, Gak? Gak, kamu yang bisa bicara sama dia. Supaya dia tidak melaporkan kejadian ini pada polisi. Tante minta tolong banget sama kamu, Gak. Aku nggak berhak, Tante. Tapi Tante nggak kenal dia, Gak. Paling tidak, kamu bujuk dia dulu. Nanti Tante pasti akan temui dia. Agar dia mau berdamai. Gini ya, Tante. Kalau aku bisa bujuk dia, Tante bisa tolong aku nggak? Apapun akan Tante lakukan, Gak. Tante janji. Tante juga tahu. Kamu punya banyak masalah. Iya, Tan. Dan masalah yang ada di aku tuh karena suami Tante, Om Pramana. Iya, Gak. Tante ngerti. Nanti kita bicarakan lagi ya. Tapi tolong banget, Gak. Tolong Dewa kali ini ya, Gak. Kabari Tante ya, Gak. Dia ngomong apa, Ma? Nanti dia akan kabari kita lagi, Pak. Sial. Kita jadi bergantung sama anak itu gara-gara Dewa. Saya cukup mengenal keluarga kalian. Gak, Kenapa, Dim? ternyata lo bener, Gak. Theo lo itu ternyata kakak gue juga. Hah? Kehidupan Mama Dimas memang sangat berliku. Saya jadi merasa lancang menceritakan soal ini.
Tapi memang Mbak Intan menceritakan tentang kehidupannya semua pada saya. Saya sendiri tidak menyangka dan tidak tahu sama sekali kalau Mbak Intan tidak menceritakan tentang kehidupannya pada anaknya, Dimas. Jangan-jangan Mama juga nggak tahu lagi, Kak, kalau Tio itu udah meninggal. Apa? Kakak kamu sudah meninggal? Dari mana malam nongkrong di sini, Bim? Lo mikirin apaan sih? Kayaknya kuyuh banget. Gue lagi bingung nih, Bon. Gimana ya reaksi orang kalau gue yang kena tembak? Maksud lo ketembak pistol air atau ketembak pistol beneran? Tuh, ya pistol beneran, lu bego banget sih. Ngapain sih lo mikirin yang kayak gitu? Jangan asal meluk lu. Lihat si Kon. Gue udah sadar, Bon. Kalau selama ini nggak ada satu cewek pun yang merhatiin gue. Gua ngerti maksud lo. Jadi lo pengen cari cewek yang bener-bener sayang sama lo kan? Gampang. Maksud lu? Hei anak kampung, mana bos lo? Bilang sama dia ya, kalau sampai Dewa dihukum dan masuk penjara, lihat aja, gue akan bikin dia sujud-sujud di kaki gue. Kamu nih cewek yang gak tau malu banget ya. Ngaca dong. Kamu pikir Dewa bakalan bangga apa dibelain sama cewek aneh kayak kamu? Hah? Dan asal kamu tahu ya, saya nggak akan tinggal diam kalau Olga dikerjain. Tahu? Enak lebih tahu. Kemarin tuh ini udah kejadian, sekarang malah lagi. Sekolah ini jadi nggak aman tau nggak? Aduh, tolongin dong. Aduh, gimana sih? Gimana ya? Kayak lo ngoceh aja sih. Aduh, Bim. Ya ampun, Bim. Satu sekolah nggak ada yang mau perhatiin sama lo, Bim. Aduh, gimana nih? Aduh. Udah kamu teh cicing, malah bikin bingung aja tahu. Mau ngapain lu? Pasti mau niat jorok ya? Aduh, kumaha kamu teh Bim? Saya kan cuma mau nolongin kamu. Tahu lo, Bim. Dia kan pengen care aja sama lo. Gimana sih lo? Ya tapi nggak gini caranya kan, Bon. Lu bukan yang ngelarang. Lah, kan lo sendiri yang minta kalau pengen cewek yang care sama lo. Gimana sih lo? Kamu ya, capek-capek saya merhatiin kamu, taunya cuma pura-pura. Udah, Bim, tenang, Bim. Udah, Bim. Selamat lo, Bim. Aduh, Bim. Maksud lu cuma dia sih yang dapetin? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada apa ya, Pak? Kami berdua dari kepolisian, Pak. Kepolisian? Ada masalah apa ya? Bukannya Bapak kemarin sudah berjanji akan bertemu kami di kantor untuk membicarakan masalah kebakaran di panti? Iya, Pak. Maaf, saya nggak masuk kantor hari ini karena saya kurang enak badan. Tapi terus terang, Pak, nggak banyak yang bisa kita bicarakan dalam soal ini. Karena saya sama sekali nggak tahu menau soal itu. Jangan khawatir, Pak. Kami hanya ingin menanyakan sedikit. Baik. Saya masuk. Terima kasih. Sorry Tante, nggak sengaja. Aduh, Belan. Kamu punya mata nggak sih? Jawab. Ya punya Tante, ini mata. Saya nggak sengaja Tante, sorry. Nih anak dibilangin malah ngotot. Tante, saya kan udah bilang saya nggak sengaja. Maaf Tante. Memang kata maaf kamu bisa ngilangin rasa sakit saya. Bisa ngilangin kacamata saya nggak jadi pecah. Ya udah, ntar saya ganti kacamatanya Tante.
What? Kamu sudah menghina saya. Memangnya saya nggak bisa beli kacamata baru? Ini mau diganti apa enggak, Tante? Anak kurang ajar kamu. Ah, tahu ah, terus terah. Bodoh. Aku emang kelewatan memutuskan kontrak kerja begitu aja. Nggak seharusnya aku mencampuri urusan pribadi dengan urusan kerjaan, Mas. Tapi terus terang, Mas. Aku ngelakuin ini semua karena aku cemburu. Kamu lebih perhatian sama Olga daripada sama aku. Aku suka sama kamu, Mas. Len. Maaf ya. Bukannya aku sombong. Tapi udah banyak sekali wanita yang ngomong seperti itu sama aku. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bertindak sejauh ini. Aku tahu. Pasti kamu juga kan yang menelpon sekolah. Yang menyuruh aku supaya berhenti mengajar. Maafin aku, Mas, maafin. Len. Memangnya kamu bisa jamin kamu tidak melakukan hal yang sama? Aku benar-benar kecewa sama kamu, Len. Benar-benar kecewa. Iya, Mas, aku jamin. Kejadian bodoh ini nggak akan pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Tapi kamu terima. Aku udah maafin kamu. Maksud aku, Dimas! Oh my God, my dear. Kamu kenapa, sayang? Kamu nggak apa-apa kan? I'm fine, Ma. Beneran. Dimas, kamu tuh bikin mama jantungan. Sebetulnya kamu tuh ada masalah apa? Kamu sampai begini. Dimas nggak apa-apa, Ma. Serius. Udah nggak apa-apa kok. Malah sebetulnya ada hal yang lebih penting yang mau Dimas tanyakan sama Mama. Gak ada yang lebih penting selain kamu, sayang. Ma, apa benar Prasetyo itu kakaknya Dimas? maksud kamu Tionya aku, Mas. Iya, Len. Kamu bisa kan tinggalkan kami berdua? Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Biar gimana kan dulu Tio itu calon suami aku. Iya, Len, aku ngerti. Dan aku juga adiknya kan. Sekarang gimana Mama bisa menceritakan masa lalunya kalau kamu tetap masih di sini? Please. Kamu tahu dari mana, sayang? Maaf, Ma. Aku nggak sempat ketemu Tio. Dia sudah meninggal, Ma. Apa? Mama, udahlah, Ma. Udahlah. Apa kamu tidak kasihan dengan Tio? Pak, jangan membelokkan persoalan. Ini bukan persoalan Tio, tapi persoalan kamu. Mereka membutuhkan kita, Ma. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Kasihan mereka harus hidup di jalanan. Toh kita tidak kekurangan, Ma. Pak, rumah kita bukan rumah anak gelandangan, Pak. Kalau mau teruskan tindakan bodoh itu silakan. Tapi jangan harap Mama mau kembali sama kamu. Sabar, Ma. Mama! Mama! Mama memang sudah berlaku kejam pada Tio. Tidak seharusnya Mama mengabaikan dia karena Mama benci sama bapaknya. Ma, tapi papanya Tio itu kan papaku juga. Seharusnya Mama nggak boleh menyembunyikan hal sepenting ini dari aku. Sebagaimanapun Mama membenci mereka, Mama tetap nggak boleh menyembunyikan mereka. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama. Mama menyesal. Mama menyesal. Entah di mana dirimu
dalam sedang ada tamu penting. Jadi kamu nggak boleh ganggu. Lebih penting mana? Tamu itu apa obat yang harus dia minum? Kamu ini ngerti nggak sih, Ga? Saya aja tahu diri nunggunya di luar. Jadi kamu bisa kan nunggu di sini sebentar? Hah? Itu urusan lo. Olga, apa sih? Kamu nih tuh lihat. Di dalam itu sedang ada ibunya Dimas. Dan mereka sedang membicarakan soal Tio. Kalau kamu masuk ke dalam, yang ada ibunya Dimas akan lebih benci sama kamu. Soal Tio. Oh, kalau itu gue yakin banget Dimas lebih punya pikiran jernih daripada lo. Dan lo nggak berhak larang gue masuk. Olga! 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 Apa sih nggak ngajar kamu? Ma, kenalin ini Olga. Teman baik aku. Dan dia juga yang memecahkan kacamata Mama di luar tadi. Itu belum seberapa, Tante. Tante tahu kan, Tio udah meninggal. Dan Tio meninggal karena kebakaran. Semua penyebabnya adalah dia, Tante. Tadinya saya ingin menikah dengan Tio. Tapi sekarang saya harus kehilangan dia. Benar, Dimas, apa yang dikatakan dia? Keluar kamu. Keluar kamu sekarang juga. Saya ingin bertemu kamu kalau saya sudah siap mengajar kamu. Keluar kamu. Mama jangan salah paham dulu. Dengerin dulu. Mas, bener atau enggak itu urusan nanti. Yang jelas sekarang mama kamu udah gak suka sama dia. Kamu udah denger kan? Mendingan sekarang kamu keluar, Ga. Keluar, Olga! Dimas, buat apa kamu kenal perempuan liar seperti dia? Di Amerika juga banyak. Dan biasanya perempuan seperti dia itu perempuan jalang yang kerjanya menjual diri untuk mencari makan. Ma. Kamu lihat sendiri kan kelakuannya? Kamu kok lama banget sih? Jangan mentang-mentang kamu pincang terus dilama-lamain ya. Maaf, Tante. Ini kok asam banget sih? Kamu nggak kasih gula ya? Udah kok, Tante. Alah, pakai nyangka lagi. Bilang aja kalau kamu takut saya suruh lagi. Dasar pemalas. Astagfirullahaladzim, Mama. Mama kok kasar gitu sih sama Desi? Kamu nggak perlu belain dia. Mereka semua tuh cuma benalu. Bisanya cuma numpang makan, tidur. Ngabis-ngabisin uangnya kamu aja. Mama? Diam kamu. Kamu kan tahu kalau Ayah Arya lagi kesulitan uang. Jadi mereka semua harus tahu diri dong. Mah, waktu Cita tinggal di panti dulu, Cita juga numpang di sana. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Dasar keras kepala. Kalian pada mau kemana? Mau berenang, Tante. Badan pada dikil-dikil gini mau berenang di kolam renang. Bikin kotor kolam renang aja. Berenang sana di comberan. Lu sih belum ngajak gue berenang. Badan lu kan dekil. Badan lu tuh yang dekil. Wah, kalau emang kejam begitu mah, lama-lama kita diusir, Min. Enak aja loh. Kita. Gue sih mana mungkin diusir. Emang kenapa nggak mungkin? Gue kan calon mantunya. Lupa lo. Ngaca dulu, Den. Ngaca. Emang kenapa muka gue ganteng kan? Sadar, Den, sadar. Seandainya pun lu nggak jadi diusir dari rumah ini, apa lu tega misal dari kita berdua sama anak-anak lainnya? Lo kok serius sih? Ya iyalah, lu nya aja yang mengayal melulu. Ini kan bisa aja kejadian. Gimana? Emaknya kita usir duluan. Tapi janji, Citranya jangan. Tapi gimana kalau Citra malah milih ikut mamanya? Jangan dong, ntar gue patah hati. Sekarang lu pilih yang mana, Den? Gimana kita usir mamanya aja, tapi Citra biar gue aja yang rayu. Setuju, ntar tinggal kita cari deh caranya. Saya benar-benar merasa terpukul, Tante, setelah mendapati Tio tewas. Apalagi dalam keadaan seperti itu, Tante. Tapi Olga benar-benar nggak tahu diri. Dia sama sekali tidak merasa berdosa, malahan dia deketin Dimas yang mirip dengan Tio. Ya, saya sih sudah beritahu Dimas berkali-kali, Tante. Tapi sepertinya Dimas sudah termakan omongan manisnya Olga. Itu nggak akan pernah terjadi selama saya masih ada. Iya, Tante. Tante memang harus tegas sama Dimas. Tante lihat sendiri kan kenyataan yang terjadi sama Dimas. Apalagi udah ada contohnya, Tante. Tio menjadi korbannya Olga. Helen yakin, Tante nggak mau kan Dimas senasib dengan Tio. Amit-amit, lebih baik saya bunuh dia dulu sebelum hal itu terjadi. Saya minta tolong sama kamu, Ellen. Tolong awasi Dimas. Jangan sungkan-sungkan beritahu Tante kalau melihat dia berdekatan dengan perempuan sial itu.
saya akan urus kepindahan saya ke Jakarta supaya bisa lebih dekat dengan dia. Iya, Tante. Tante jangan khawatir. Apalagi Ellen juga udah merasa dekat sekali dengan Dimas. Ellen juga menganggap bahwa Dimas itu adalah Tio. Kamu anak baik, pasti Dimas suka sama kamu. Tante bisa aja. Saya pamit dulu ya, Tante. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Tante. Tante sengaja memaksa Nak Olga untuk bertemu saat ini juga. Karena Tante benar-benar gak tenang memikirkan soal Dewa. Langsung aja ya, Tante. Tante bisa kasih apa ke saya? Kalau saya bisa bujuk Dimas untuk gak ngelaporin Dewa ke polisi. Enggak, Tante kan udah janji. Tante akan berikan apa aja yang kamu mau. Dan satu hal lagi, Tante. Om Pramana itu udah gunain Sonya untuk jebak papa saya, Tante. Sonya? Iya. Om Pramana nyodorin Sonya ke papa saya. Sampai-sampai papa saya punya anak dari dia. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang saya minta Om Pramana untuk tanggung jawab. Dan usir Sonya dari kehidupan kami, Tante. Karena perempuan gak benar itu udah ngusik keluarga kami dengan ikut tinggal di rumah.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.